Salam budaya, salam jumpa, sahabat budaya di Nusantara di mana saja dong berada. Terima kasih dong masih tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Untuk edisi kali ini Lita coba mengangkat topik yang akan kita bahas yaitu tentang dinamika hutan adat Papua dan tantangannya. Dan sahabat budaya se-Nusantara saat ini sudah hadir bersama Lita di studio Multipurpose RRI Manokwari. Dua narasumber yang luar biasa. Langsung saja boleh Lita perkenalkan untuk sahabat budaya dong semua. Kita punya narasumber yang pertama ada Kakak Profesor Dr. Antoni Unggirwalu Eshut MSc. Beliau merupakan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Dan narasumber yang kedua, ini cendrawasih 12 antene ini. Ada Kakak Reni Suruan Eshut. Dengan profesi beliau sebagai aktivis lingkungan atau LSM Pioner Tanah Papua. Nah, sahabat budaya Nusantara, selama beberapa menit ke depan, Kakak Kitong Tiga akan bicara sedikit tentang bagaimana dinamika hutan adat Papua dan tantangan-tantangan yang terjadi. Ini mungkin menjadi salah satu topik yang mungkin sahabat budaya dorang sedikit bertanya-tanya, masih adakah hutan adat di atas tanah Papua ini? Dan bagaimana kepemilikannya, bagaimana keberpihakan bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua untuk mengklaim dong punya hutan adat. Dan kira-kira ketika dorang mengklaim hutan adat itu, kira-kira lingkungan atau areal di mana hutan yang seharusnya menjadi dong punya milik, apakah ada tantangan-tantangan yang harus dorang hadapi untuk melihat hutan adat yang mungkin juga menjadi warisan orang tua, warisan nenek moyang yang menjadi keberpihakan dari salah satu suku atau masyarakat adat yang ada di atas tanah Papua. Lebih lanjut lagi akan kita perbincangkan atau kakak Kitong Tiga cerita-cerita supaya bapak, mama, om, tante, bapak, adik, kakak dong semua yang ada di rumah, bahkan sahabat budaya yang ada di luar tanah Papua. Teman-teman dorang semuanya bisa memahami hutan adat Papua dengan dinamika yang terjadi dan tantangan-tantangan yang terjadi di atas tanah Papua ini. Ini menjadi satu pertanyaan penting sekali. Tapi saya mau sapa dulu. Apa kabar kakak? Saya panggil kakak Antoni saja kan? Boleh, satu saja. Biasa nama rumah tuh panggil apa? Sama, panggil Kakak Antoni saja. Antoni, oke. Ya. Apa kabar kakak Antoni? Puji Tuhan, baik-baik. Luar Lita. biasa. Ini keluar dari senyum ini. Kakak Reni sendiri, apa kabar Insos ini? Kabar baik. Oh, Showi Makasumasa. Boleh berkenan hadir. Iya. Jadi kakak tadi Lita sedikit singgung buat teman-teman sahabat budaya dorang bahwa kita akan melihat tentang bagaimana hutan adat yang ada di Papua dan tantangan-tantangan. Kalau kita bicara tentang hutan berarti itu alam ya. Itu alam, kemudian ada adat, suatu aturan yang dibuat oleh orang tua masa lampau sebelum mereka mengenal tata aturan mungkin agama, sebelum agama masuk mengikat dan memberikan pemahaman tentang bagaimana Injil itu bekerja atau agama itu memberikan aturan-aturan untuk masyarakat adat. Sudah ada hukum adat yang mengatur mereka. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hutan adat Papua itu berarti ada masyarakat di dalam situ. Sebagai pelaku, pemilik yang berhak mengatur tentang bagian-bagian yang dorang boleh katakan itu menjadi keberpihakan mereka. Nah, kakak Antoni, selaku kalau mau dibilang sini ini profesi terlalu luar biasa sekali nih. Iya, sahabat budaya saya mau sampaikan juga beliau ini adalah guru besar ilmu kehutanan Unipa. Wah, tepuk tangan dulu boleh Kak Pak? Ya. Terima kasih. Masih kelihatan muda sekali tapi sudah jadi guru besar, luar biasa, diberkati sekali. Nah, sahabat budaya, kalau kita kembali lagi dengan beliau profesi ini sudah luar biasa. Kita lanjut saja dengan pertanyaan sudah ya. Kakak Antoni, mungkin kakak kita tiga bincang-bincang saja tentang bagaimana dinamika hutan adat dan tantangan yang ada di tanah Papua. Mungkin kakak Antoni bisa sedikit menjelaskan untuk kita orang semua apa yang dimaksud dengan hutan adat, karena seringkali hutan adat ini diartikan sebagai hutan milik masyarakat adat.
Namun dalam konteks Papua, bagaimana Kakak Antoni memaknai hutan adat sebagai ruang hidup, identitas, dan sumber daya masyarakat, khususnya mungkin yang ada di tanah Papua. Silakan Kakak. Terima kasih Kak Lita. Kalau bicara tentang hutan dan adat, ini dua wujud seperti keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan kalau mau jujur secara de facto atau secara faktual, tanah Papua ini merupakan tanah yang tidak ada sejengkal pun yang tidak dimiliki oleh masyarakat asli. Betul. Dan kalau kita tahu bahwa secara pembagian wilayah adat, ada 7 wilayah adat di tanah Papua. 7 wilayah adat di tanah Papua. Nah, 7 wilayah adat ini tentunya itu menjadi landasan dasar bahwa masyarakat itu sudah hidup dengan aturan adat di sana. Jadi ini suatu fakta yang tidak bisa terpisahkan. Nah, ketika kita bicara tentang hutan adat ini menarik. Kenapa? Karena memang mungkin banyak Bapak Ibu belum tahu bahwa di Papua itu sudah ada 7 yang sudah mendapatkan pengakuan oleh negara. Yang ada, terutama kita di Manokwari atau Provinsi Papua Barat ini, satu di Bintuni, Teluk Bintuni, terutama dari Marga Ogonei. Mereka sudah mendapatkan sebagai suatu masyarakat adat, kemudian menjadi masyarakat hukum adat, yang kemudian mendapat pengakuan dari negara. Dan itu 7. Sementara 6 itu ada di Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura. Dan hari ini mungkin bersama dengan Kakak Reni, teman-teman sekarang sedang menggagas, sedang berusaha berjuang untuk supaya hutan-hutan adat yang lainnya bisa ini. Yang pasti saya ingin mengatakan seperti tadi pertanyaan dari Kalita bahwa hutan adat itu secara spesifik dengan tegas, hutan adat, kemudian tanah adat itu bukan milik negara. Jadi sekarang negara sudah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat yang ada di seluruh Nusantara, termasuk di tanah Papua. Bahwa tanah adat, hutan adat itu bukan milik negara. Itu yang harus kita pegang dulu. Artinya bahwa negara sekarang memberikan rasa keadilan buat semua masyarakat, pemilik-pemilik hak wilayah di seluruh Nusantara, termasuk Papua. Dengan adanya MK35, kemudian melalui kebijakan yang terbaru misalnya dan perhutanan sosial, skema hutan adat, salah satunya itu membuka ruang yang sebenarnya hari ini masyarakat siapapun ingin mengajukan untuk mendapatkan pengakuan terhadap hutan adat. Itu sebenarnya substansinya. Tapi sayangnya memang hutan adat tidak segampang yang kita pikirkan. Dari 5 skema perhutanan sosial yang paling sulit dan paling lama memang hutan adat. Ini itu dia proses ya Kak. Prosesnya proses untuk persyaratan Iya, mungkin itu dia punya untuk kepemilikan atau keberpihakan terhadap hutan adat itu ya Kakak. Secara administratif ini berat. Jadi sama seperti saya mau kasih gambaran yang gampang begini. Ini kalau kita ingin mendapatkan KTP, maka kita harus melengkapi syarat-syarat administratif. Syarat minimal misalnya umurnya harus 17 tahun ke atas. Kemudian dia harus mendapatkan misalnya dulu kita ada surat pengantar dulu dari lurah, dari RT. Dan yang paling berat sebenarnya adalah ketika kita membuat KTP ini harus buat satu surat lagi yang disebut dengan kartu keluarga. Kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini berat lagi nih. Jadi ada proses-proses. Jadi hutan adat ini sebenarnya cukup panjang. Dia punya administrasi begitu. Sangat panjang dan tidak butuh 1 tahun. Kakak Reni ini sekarang lagi berusaha nih di Tamr dan teman-teman LSM atau CSO yang lainnya. Salah satu yang berat misalnya harus ada perdanya. Perda siapa yang buat? Harus teman-teman dari DPR. Kemudian harus ada tanda tangan dari Bapak Bupati terkait dengan nanti peta ataupun terkait dengan marganya. Kemudian itu juga harus dibuat peta-peta yang secara spesifik. Kemudian harus urus misalnya tadi namanya. Kemudian harus urus misalnya apa sih potensinya. Dan yang paling berat sebenarnya adalah kita orang Papua ini budayanya itu penutur. Bukan penulis. Sehingga ketika ingin menggali budaya kita yang dimasukkan sebagai salah satu syarat minimal saya siapa, seperti ada tinggi, golongan darah, dan sebagainya, itu agak sulit kalau kita tidak kemudian membantu mengungkapkan, terutama akademisi teman-teman LSM, syarat ini menurut saya agak berat. Tapi yang pasti hari ini negara memberikan kepastian, siapapun boleh mendapatkan SK hutan adat, tapi tadi prosedural. Nah, ini Kakak Reni yang lebih banyak tahu. Iya, mungkin Kakak Reni jelaskan sedikit juga terkait itu persyaratan yang panjang dan kalau tuh mau bilang sini berbelit-belit sekali ya Kakak. Sangat. Terhadap hutan milik sendiri. Kalau mau dibilang hutan marga Kak? Iya. Kita punya hutan sendiri. Misalnya mungkin kita marga Krei punya betul. hutan begitu.
Kita mau urus ya, padahal kita mau hutan, tapi hutan tapi betul. urusnya setengah mati. Kakak Reni cerita dulu ini, kira-kira dia punya prosesnya bagaimana ini? Memang apa yang menjadi tantangan seperti yang tadi Kakak Antoni bilang itu lebih kepada perda. Jadi peraturan daerah yang kemudian biasanya tuh isinya lebih kepada tata cara pengakuan dari komunitas, suatu komunitas ya. Misalnya kalau di Papua Barat ini kan sudah ada ya, tetapi kemudian itu harus juga ada di setiap kabupaten, satu kabupaten. Jadi yang menjadi tantangan justru paling besar itu di perda itu, karena itu sangat politik sekali ya Kak. Jadi apa perlu waktu yang lama juga bagaimana membangun kesepahaman antara masyarakat adat di tempat itu, pemerintah daerah seperti itu. Dan juga sebenarnya di internal masyarakat juga, karena di dalam menyusun profil komunitas adat itu biasa butuh waktu yang lama nih, karena kita berbicara terkait dengan kepemilikan ya. Biasanya kita harus menggali informasi yang batas wilayah barat ini di sebelah mana. Itu harus ada pemetaan-pemetaan ya. Iya betul, karena kita perlu pengakuan profil komunitas itu, kita harus tahu wilayah adatnya di mana, sejarahnya seperti apa, hukum adatnya apa, kelembagaan seperti itu. Jadi memang cukup prosesnya panjang gitu. Kita di pengalaman saya itu dari tahun 2018 itu bersama-sama dengan teman-teman itu dorong, baru di tahun 2024 ini kita dapat pengakuan. Itu baru pengakuan wilayah adat, pengakuan wilayah masyarakat dan wilayah adat. Jadi kita perlu pengakuan itu dulu baru kita bisa masuk mendorong skema hutan adat. Ada sekitar 8 tahapan yang harus dilewati. Tadi yang pertama tuh pasti harus perda. Perda tuh payung memang harus ada. Dan itu harus ada di harus ada di satu wilayah yang kemudian di kabupaten atau kota ya. Dan itu harus melibatkan tadi. Kalau misalnya di situ teman-teman dewan tidak mempercepat, ya pasti tidak akan. Karena salah satu syarat pertama itu harus perda dulu. Kemudian kembali ke kalau Bapak Bupati atau Wali Kotanya punya konsen di situ, maka mereka juga akan menyusun terkait dengan misalnya tadi surat yang menyatakan bahwa ini marga ini harus dimulai peraturan atau SK dari Bupati atau dan itu harus menjadi komitmen itu. Setelah itu harus buat macam peta. Peta ini kan masyarakat tadi tidak bisa buat peta. Betul. Belum kemudian kita turun lagi, mereka harus kemudian surat pernyataan, kemudian harus bikin nama mungkin relatif ketua mungkin bisa, tapi profil yang tadi perlu kita gali. Nah, tantangannya menarik begini. Saya selalu bilang begini. Kenapa hari ini banyak kita di tanah Papua belum konsen? Karena memang informasi ini memang masih belum tuntas disampaikan ke masyarakat. Itu apakah akademisi salah satu ya memang betul, maka perlu sosialisasi. Teman-teman SKL yang membidangi perhutanan sosial, teman-teman LSM, dinas kehutanan itu sebenarnya ujung tombak yang menyampaikan kepada masyarakat. Satu komponen yang untuk menyampaikan ke masyarakat ya Kak. Harusnya mereka yang leader untuk menyampaikan. Leader untuk masyarakat, betul. Meskipun tadi harus dari masyarakatnya, tapi kan masyarakat tidak tahu. Betul. Saya mau buat KTP, saya tanya siapa? Administrasi bagaimana? Dia cara bikin bagaimana? Kita kemana? Kemana mau? Saya mau tanya. Nah ini yang menjadi tantangan terberat. Tapi juga kita juga harus begini, sebagai anak-anak adat, ini kan kalau kita selalu mengaku anak adat. Betul. Harusnya punya konsen di situ. Saya anak adat, berarti saya sekarang ada ini peluang nih, saya diberikan kesempatan hak bahwa saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan negara. Kenapa tidak gitu? Makanya saya kadang tadi tantangannya begini. Ini mungkin semacam trigger juga buat kita yang di tanah Papua, termasuk mungkin dari gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, sampai kepala kampung, kepala distrik itu orang Papua. Tapi kita bicara untuk hutan adat, kenapa kemudian hilang senyap gitu? Nanti ketika ada momen politik baru semua mengaku adat. Betul. Tapi ketika momen hutan adat ini ini perjuangan ternyata tidak semua mengambil. Nah ini jadi tantangan berat buat kita secara internal yang ada di tanah Papua karena belum sepakat. Belum kita masuk tadi Kakak Reni bilang masyarakat adat sendiri mau bicara tentang itu tadi internal saya siapa ini kadang-kadang perlu kita untuk duduk pengakuan itu sendiri saja belum Iya belum. Ya macam contoh saya selalu bertanya kenapa orang Biak itu sampai hari ini belum ada satupun yang membuat hukum adat hutan adat mereka. Saya tanya diskusi banyak. Satu telepon dari Belanda, oh tidak itu saya pemilik di situ. Oke. Karena selama belum ada marga yang sama-sama sepaham, ya pasti tidak ada. Itu salah satu contoh misalnya di Biak. Kesepahaman dalam keluarga internal, Selama mereka belum paham, mereka belum sepakat dan kemudian
mereka yang ingin menggagas itu, dia tidak pernah. Makanya tadi saya bilang, kenapa saya dalam diskusi, misalnya contoh, di Biak hari ini belum ada, meskipun Pak Ab sudah banyak memperjuangkan ya. Tapi karena internal di Marga itu sendiri belum banyak paham, belum. Ini jadi tantangan beratnya gitu, kalau kita masuk ke internal. Tadi kalau kita keluar, eksternalnya itu, saya tadi, kebijakannya yang sangat panjang prosesnya. Proses yang panjang. Belum misalnya, kesepakatan di misalnya dewan yang ini inisiatifnya keluar dari dewan juga, bupatinya, gubernurnya, ataupun mungkin wali kotanya. Kalau mereka sudah punya kesepahaman, menurut saya hari ini bukan 7. 7 wilayah data itu tinggal kali saja. Hari ini ada sekitar 350 suku yang ada di tanah Papua. Belum masih ke marga. Dan kita punya hutan yang hari ini masih banyak dimiliki atau diambil oleh, ya kata kasarnya negara masih meminjam. Tapi hari ini negara memberikan kesempatan. Ini tantangannya, tapi melalui diskusi hari ini juga ingin membuka wawasan supaya mungkin Bapak Ibu yang ada di kampung-kampung, yang ada di dusun-dusun, bahwa sebenarnya ini kesempatan kita, kesempatan emas ini, supaya mereka yang ada mungkin dengar hari ini bahwa negara sudah memberikan kesempatan. Kamu mau atau tidak loh? Diberikan kesempatan, dan itu harus inisiatif orang yang ada di kampung, bukan teman-teman LSM yang datang kemudian. Tapi memang betul-betul tadi saya bilang, kalau saya anak adat, maka ini kesempatan saya untuk mendapat pengakuan. Begitu, Kak Kali. Betul. Benar sekali yang Kak Antoni bilang, memang kita perlu membangun kesepahaman bersama dulu bahwa ini penting kah tidak. Kalau ini penting berarti kita semua bisa sama-sama untuk bekerja saling membantu begitu. Ini dari Kakak ini tadi bilang ini penting kah tidak. Nah, kata ini yang perlu diterjemahkan ke masyarakat yang ada. Pentingnya apa ini, Kakak? Saya mau tanya untuk Kakak dan Dua. Ini kan menjadi pertanyaan, hutan adat ini penting kah tidak? Kalau penting, pentingnya untuk apa? Supaya masyarakat mereka dorong mungkin, Pak, oke, kita harus bikin peraturan, klaim punya hutan adat supaya begini-begini. Ini coba Kakak dan Dua jelaskan dulu kira-kira ini pentingnya untuk apa? Kalau Kakak Lita bilang begitu, saya punya tulisan yang tahun 2021 saya tulis. Apakah hutan adat itu menjadi kebutuhan atau keinginan? Nah itu dia. Sebenarnya. Kira-kira ini apa Kakak? Harusnya itu menjadi kebutuhan kita. Itu menjadi kebutuhan saya sebagai kita. Orang adat, saya sebagai pemilik negeri ini, itu harus kebutuhan saya. Dan untuk mendapat rekognisi pengakuan itu harus kita ini. Tapi sayangnya di level kebijakan, di pelaksanaan masih lebih banyak keinginan. Itu teman-teman punya keinginan, mari itu bukan kebutuhan. Padahal hari ini harus menjadi kebutuhan. Pengakuan saya mendapatkan pengakuan sebagai anak adat, hutan adat, harusnya mulai kita sadarkan supaya teman-teman yang ada di kampung-kampung juga sadar ini waktunya. Ini saya tanya lagi, Kakak bilang ini menjadi kebutuhan. Kebutuhan yang bagaimana? Menjadi kebutuhan itu kebutuhan yang bagaimana untuk masyarakat misalnya adat? Begini, hari ini Kakak Lita sebagai marga Krei. Tapi ketika hari ini negara sedang memberikan kesempatan, ataupun jangan negara, siapapun, saya kemudian punya, bahwa saya punya hutan ini ada loh. Saya akan berpikir untuk siapa anak cucu ke depan, saya punya tanah ini ada. Dan kenapa hari ini saya tidak berjuang untuk kemudian mendapatkan hak itu? Yang tinggal kita memenuhi prosedur, meskipun tadi panjang. Tapi kalau kita kita sama-sama bergandeng tangan, why not? Marga Ogo ini sudah membuktikan. Dalam jangka waktu hampir 5 tahun saja, itu mendapat pengakuan. Dan ada orang-orang hebat di kampung. Saya mau kasih tahu Ibu Distrik itu orang yang hebat. Perempuan luar biasa. Perempuan lagi. Jadi Kakak Lita harus tahu itu perempuan yang di sisi adat, kadang-kadang mereka di bagian belakang. Tapi ketika ada hutan adat, mereka yang kemudian depan. Coba kalau kita lihat, apakah itu kebutuhan atau keinginan? Harus menjadi kebutuhan kita. Itu harus menjadi kebutuhan kita. Pada dasarnya untuk kita punya anak cucu nanti. Itu penting sekali. Apa yang terjadi kalau kita lagi lihat bahwa di topik itu dan tantangannya, apa yang terjadi kalau ini hanya menjadi keinginan masyarakat adat? Tantangan apa yang nanti terjadi untuk generasi ini? Kakak Reni. Boleh ini langsung turun lapangan. Paling banyak langsung di lapangan. Langsung berhadapan di masyarakat. Jadi kira-kira apa Kak Reni, silakan. Lebih kepada bisa saja terjadi perampasan hak kita sendiri dalam pengelolaan. Karena masyarakat adat itu kita bisa bilang begini bahwa ya saya orang Biak misalnya dan saya tempat gitu. Tapi kemudian kita perlu untuk ada pengakuan kebijakan yang secara legal begitu mengakui bahwa Reni Suruan, kok punya wilayah adat di sini kan dari kita kampung ini sampai ke kampung ini. Kita kan bicara soal identitas ya. Kita identitas kita punya tempat. Kok punya tanah berarti kok memang punya identitas. Kok punya hak di tempat itu. Punya hak di situ untuk pengelolaan. Nah, tadi kalau seandainya hutan adat itu tidak menjadi hal yang penting misalnya, bisa saja terjadi perampasan itu. Yang kita rasa bahwa kita aman-aman saja, ternyata tidak gitu. Ternyata di mana-mana ya hutan itu adalah milik negara yang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.
perkaranya adalah ketika kita tidak diakui dan itu dipakai untuk kesejahteraan orang lain misalnya dan bukan kita yang pemilik hak wilayah, ya tentunya itu menjadi sesuatu yang merugikan kita. Gitu. Iya, berdampak juga untuk generasi. Misalnya mungkin ada perusahaan yang masuk. Ya, salah satunya. Ya. Itu identitas kita tuh akan hilang gitu. Iya. Dan untuk anak cucu ya pastinya mungkin tidak bisa menikmati apa yang hari ini kita nikmati. Jadi sebenarnya kalau hutan adat ini adalah skema perhutanan sosial pengelolaan oleh masyarakat adat yang paling relevan kita buat di Papua. Karena tadi salah satu persyaratan-persyaratan yang kemudian membuat kita tuh legal diakui keberadaan kita di atas tanah ini. Ya. Apakah mungkin Kak Antoni mungkin penelitian terkait hal ini? Hal ini juga dibicarakan dalam mungkin musyawarah adat atau pertemuan-pertemuan adat, para adat mungkin. Apakah ini juga masuk dalam bagian itu, Kak Anton? Kakalita hari ini dengan program tentang budaya. Tapi kalau mau jujur kita kembali ke kampung-kampung, apakah mereka sekarang ada duduk bicara tentang tikar adat? Nah, itu apakah dia. mereka kemudian ada bicara? Yang paling banyak kita lihat itu ketika nanti ada masalah, perkawinan baru muncul. Padahal bicara tentang tanah, yang kemudian lebih banyak karena hutan ini, yang ada di tanah, kebutuhan hutan ini, itu kemudian menjadi ruang yang sempit hari ini. Jarang sekali kemudian. Bahkan mungkin tidak ya, para adat sekali. Sekarang kita sudah tidak ada tahu lagi orang. Dan ketika hutan adat ini membuka kesempatan tadi bahwa ketika saya mau duduk, oh ini saya punya, marga ini punya. Kok duduk tidak mungkin duduk tiba-tiba, harus duduk bicara di adat itu. Prosesnya. Saya panggil, itu salah satu proses adat yang sebenarnya hari ini mulai hilang. Dengan adanya skema hutan adat ini kita panggil kembali semua. Keluarga-keluarga yang kemudian merasa bahwa adat itu menjadi penting, kita duduk dan bicarakan. Dan menurut saya adalah tadi tantangan dan juga tadi bahwa ketika hutan adat ini sudah legal, besok itu konflik itu akan kemudian kita cari. Sudah tahu siapa punya, marga siapa punya, batasnya di mana. Dan itu sudah suatu saat ke depan kita tidak akan berkali karena sudah jelas. Yang kemudian kenapa adat itu kemudian di hutan, namanya hutan adat. Hampir 90% kita punya tanah Papua ini hutan. Itu yang pasti. Itu menjadi tadi Reni bilang, itu identitas. Tapi jangan lupa ada entitas di dalamnya yang terkait dengan adat. Apa itu Kakak? Contoh misalnya, hari ini Kakak masih bisa bahasa? Jarang. Nah, di hutan identitas itu ada. Cendrawasih orang Biak pakai bahasa bilang apa? Orang Seroy bilang apa? Dia kalau hilang barang hilang. Pohon-pohon di dalam sana. Ada penambahan-penambahan adat. Semua nama-nama. Kalau satu pembaik saya selalu menantang saya punya mahasiswa. Kamu anak-anak ke hutan, pertama anak Papua. Hutan hilang, kamu hilang. Ya, keterkaitannya itu. Identitas hilang. Identitas hilang. Bahasanya sudah tidak disebutkan. Anak-anak sudah hari ini tidak menyebutkan dengan bahasa daerah. Tapi kemudian budaya-budaya yang dalam hutan itu kemudian hilang. Tergerus karena tadi. Perkembangan zaman, pembangunan. Yang membuat itu kemudian identitas itu hilang. Ini saatnya. Makanya tadi saya bilang, apakah ini semua hari ini jadi keinginan saja? Harus menjadi kebutuhan. Betul. Sebelum besok hilang. Kakalita, Kakak Reni sudah tidak tahu bahasa. Hutan itu menyimpan banyak sejuta bahasa di dalamnya secara langsung. Betul. Belum terkait misalnya tempat yang kita keramatkan. Betul. Tempat yang kemudian dulu saya orang tua di sini. Marga itu berasal dari mungkin. Iya. Mungkin tuh marga dari pohon ini. Pohon ini, hewan ini, gunung ini. Dong bilang tete moyang dari sini, moyang dari sini. Kalau hal itu sudah hilang berarti identitas ini juga dan identitas hilang semuanya. Makanya tadi saya bilang kenapa harus hari ini anak-anak Papua itu kemudian mulai membangun konstruksi berpikir bahwa ini bukan biasa-biasa saja. Dan kalau kita kembali bahwa memang di kampung banyak yang belum tahu. Nah selalu dibilang kita di Papua ini selalu SDM rendah. Tapi kita kesempatan kuliah, kok tidak kuliah bebas salah satunya tadi, kok kembali kok tidak apa-apa di kampung. Apalagi menyambungkan bahwa hari ini dibutuhkan anak-anak Papua, anak-anak muda yang kemudian mengambil inisiatif. Orang tua dong lah sudah ketemu tua ini. Kalau budaya kita masih tahu, tapi yang ngurus administrasi ini siapa? Yang melengkapi semua formalitas ini siapa? Jangan orang luar. Harusnya kita yang ada di situ. Dan kalau misalnya hari ini misalnya tadi, termasuk saya senang karena kita membuat kami bisa berdiskusi karena hari ini kita masih terbatas. Masih di kampus, masih di teman-teman CIS oleh LSM. Tapi kalau misalnya mungkin di pelosok-pelosok kampung sadar, ingat kabut tanah itu, kabut itu ada saat ini, mari sama-sama bangun, kasih tahu ke pemerintah, kasih bangun ke pihak-pihak terkait. Termasuk kami di perguruan tinggi teman-teman LSM bahwa kami punya ada hutan ini yang kami mau jaga ini. Sebelum dia akan hilang ataupun nanti kemudian orang pakai. Nah kalau bukan hari ini siapa lagi? Betul.
Benar, Itu memang menjadi tantangan. Ya. Gitu Kak Reni ya? Iya. Betul, betul. Pengalaman yang terjadi Kakak Reni di lapangan selama ini Kakak Reni lihat tanggapan masyarakat untuk informasi yang Kakak dong langsung turunkan terkait dengan bagaimana keberpihakan untuk kepemilikan hutan adat ini. Seperti apa? Diterima masyarakat, kemudian mereka bergerak atau ada tantangan-tantangan lain yang masyarakat menerima. Masyarakat menerima dan merasa bahwa itu perlu untuk mereka. Sebenarnya ini kan bagian dari memproteksi. Betul. Tadi seperti yang kita bilang untuk masa depan itu. Nah, kalau seandainya skema hutan adat itu kan artinya bahwa masyarakat adat itu akan benar-benar mengelola hutannya sendiri. Dia akan jadi pelaku penikmat sendiri dari hasil yang akan memanfaatkan dan mengatur. Mengatur, gitu. ya betul. Artinya bahwa ketika pemerintah daerah misalnya kemudian mau mengelola, mengakses wilayah itu, ya mereka harus tanya sama dia gitu, sama masyarakat adat ini. Ibaratnya kalau rumah itu saya yang punya rumah, saya yang ngatur. Tanya dulu, saya yang ngatur kan. Betul. Saya bisa kasih kok kamar yang depan itu tidak bisa karena di situ ada kita pakai misalnya itu kita jaga. Nah sebenarnya hal itu sama begitu dengan hutan adat yang kemudian akan menjadi pengelolaan yang memang berbasis langsung dari masyarakat adat pemilik gitu. Jadi bagian dari memproteksi sebenarnya dan masyarakat cukup antusias untuk kemudian mendukung. Nah, justru yang menjadi tantangan itu tadi administrasi tadi. Nah, karena memang harus perda, harus ada payung hukum yang kemudian mengatur itu semua. Jadi prosesnya juga semakin lama. Tetapi kalau membangun kesepahaman di masyarakat itu kita lebih mudah sebenarnya. Cuma memang karena batas itu biasanya besar ya. Kemudian kita juga harus memakan waktu karena harus mendatangkan semua gitu. Masyarakat adat itu kemudian akan menyepakati lewat berita acara terkait dengan kesepakatan tata batas. Jadi proses yang tadi seperti Pak Antoni bilang semua duduk dan mari tong bicara soal kita punya. Pernah ada konflik kah tidak waktu atur bareng-bareng para adat pernah terjadi? Pasti ini pasti. Oh itu Bapak bilang sapu tempat sampai di sini pasti mungkin. Pasti ada karena tadi bilang budaya kata tutur ya. Iya. Artinya karena tidak ada tulisan ya. Jadi kemudian sebagai bukti. Iya, jadi kemudian tuh kita memang harus mencari orang-orang yang memang paham sekali. Biasanya kita panggil tuh orang-orang tua. Betul. Yang tahu batas-batas. Pembagian lewat bahasa tutur tadi yang Kak Antoni bilang itu. Dan itu saya juga sempat jadi mengalami hal itu. Iya, jadi kita waktu itu pemetaan wilayah adat di Fak-Fak. Nah itu mereka kan kasih tahu nih ya kakak, waktu kita ambil data, oke nanti batas ini nanti ketemu batu. Terus tapi itu mereka tidak pernah pergi itu. Jadi kan mereka tidak pernah jalan, itu hanya informasi yang disampaikan dari orang tua gitu, ke orang tua. Betul. Dan akhirnya kita pemetaan detail yang kita harus turun ke lapangan. Saya tuh sampai kita kan ikut dari data itu ya, sosial yang kita ambil itu ya. Oke kita jalan nanti ada batas ini kali, lewat dari kali ini kita akan ketemu batu ini. Betulan. Kita sampai jalan tuh sampai saya dapat ini betul ada batu ini. Ada batu. Saya tanya sama ini ya, Mama sudah pernah jalan? Mama bilang, tidak itu cerita dari ini. Ya ampun bisa ada dan bisa sesuai gitu. Luar. Pemahaman seperti begini Kak Antoni sebagai peneliti menggambarkannya kira-kira penyampaian informasi bahasa tutur ini punya makna kekuatan seperti apa nih Kak Antoni? Sampai tanpa dikasih tunjuk, Marco datang. Tapi lewat orang tua bicara saja. Akhirnya sebagai penggiat datang, betul waktu ini ada. Ini Kak Antoni kira-kira menggambarkan bagaimana ini? Itu budaya kita di Papua. Budaya. Bahwa ketika saya percaya saya punya turunan, saya punya keluarga, saya akan menyampaikan informasi itu. Saya tadi batas ini kami punya. Lewat sini, lihat ini. Kemudian informasi-informasi yang lainnya itu disampaikan. Nah jadi kalau mereka selalu bersama berinteraksi, informasi itu selalu ada. Tapi ketika mereka pergi sekolah, keluar kampung, maka kemudian itu hilang. Informasi ini putus langsung. Putus di situ. Makanya kenapa tadi kita penutur yang kadang-kadang lupa untuk menulis informasi ini. Itu pun kalau orang tuanya masih hidup. Dan itu menjadi tantangan. Tapi kalau kita mau hari ini penting untuk kemudian menarasikan, mendeskripsikan, menulis kembali, maka ini waktunya anak-anak muda, orang-orang tua yang di kampung juga sadar bahwa ya harus ngomong, sampaikan ke anak-anak muda. Meskipun kita di Papua ada yang boleh cerita karena tidak boleh. Itu juga harus kita harus lihat dengan makna secara ya. Teman-teman antropolog sudah banyak menggali, kita teman-teman pegiat kadang-kadang di lapangan. Kadang-kadang kita harus jujur mengatakan itu. Dan itu kata jujur ini menjadi penting. Tadi Kak Lita bilang begini, apakah pernah jadi konflik? Saya pernah melakukan bersama teman-teman di Sorong Selatan. Jadi satu wilayah mau
kemudian ada tujuh marga yang mau datang. Nah, saya tahu bahwa dari tutur bahasa mereka, dari ini ada sesuatu yang wrong, ada sesuatu yang salah. Ada miss di situ, ya. Bicara tentang tanah ini bicara tentang kejujuran. Ya. Ya, pas 100 abad ini, 1 abad ini, 100 tahun ini, sebenarnya sekaligus menjadi momentum. Saya cuma mungkin dari ini teman-teman ataupun saudara-saudara yang di kampung-kampung, ketika nanti ada pemetaan teman-teman yang lakukan tolong bicara jujur. Sebab tanah ini bicara tentang kejujuran itu akan membuat kita punya proses berjalan lebih baik. Saya kembali ke Sorong Selatan. Ada 7 marga yang mengaku pemilik. Mereka putar sana putar. Saya cuma kata kunci, ada 2 kata kunci begini. Tahu adat? Saya tahu karena saya pemilik. Tahu bahasa? Karena tahu. Anda bukan orang adat. Itu salah satu kata. Yang kedua, tahu tentang sejarah-sejarah ini, bicara begini putar sana, oh ini sudah tidak betul ini. Sudah tidak betul ini. Saya bilang begini, ada 2 cara pendekatan saya mau lakukan. Bicara tentang jujur. 1, bicara dari sisi adat, bicara hari ini jujur. Kok bicara salah berarti kok keturunan hati-hati. Ya, orang bilang kok makan tanah berbicara. Itu terjadi di Pak itu memang betul ya Kak Karen. Adat itu sebagai hari pertama. Di Wondama saya sudah mengambil data di situ karena mereka lakukan sama Pendeta Hans Wanma tahun 2000 itu pernah dilakukan. Iya, dilakukan para adat di Miei kalau tidak salah ya. Dan hari itu dan banyak yang tadi saya tidak mau lanjut, tapi intinya bahwa ketika jujur keturunan baik-baik saja. Yang kedua bicara tentang agama. Kok takut Tuhan toh, kok bicara jujur. Sebab ketika kau tidak bicara ada konsekuensi. Nah ketika mereka mulai saya ini ipar yang datang ke sini, sudah bicara dari tadi, tanah ini masih di rumah Mas. Bicaralah jujur supaya kita sama-sama, supaya itu tidak akan menimbulkan konflik. Yang pasti kita ini yang keluarga besar pasti ipar tidak mungkin kau tidak dapat bagian. Betul. Mari bicara jujur. Ada kadang-kadang di kampung ini mungkin orang-orang luar ini mungkin tali pusat tanam di Papua jadi lihat muka tuh setahun orang ini dia jujur atau tidak. Tapi yang lain datang dulu karena petugas informasi disampaikan. Makanya saya momentum 1 abad ini pendidikan dan juga bicara tentang tadi bahwa barang siapa bekerja dengan setia dan jujur orang kampung kan dengar juga. Orang adat juga kan bicara juga mari. Dan itu memang nubuatan yang betul-betul terjadi di atas negeri ini ya. Kalau tidak bicara jujur berarti sudah aulepu. Intinya begitu. Aulepu tapi kemudian kita tidak akan terus bergerak maju tapi akan mundur terus. Iya, akan mundur dan generasi ini yang menghadapi hal-hal itu termasuk juga dalam dia punya tantangan kan. Itu salah satu. Dinamika yang terjadi. Dinamika hari ini yang kita mau sampaikan bahwa ketika kita tidak care, kita tidak memperhatikan baik anak muda, generasi berikutnya akan tanggung. Ketika kita hari ini terlambat, jangan katakan kenapa hari ini kalian tidak mau. Meskipun memang prosesnya panjang, tapi tidak kata terlambat kita mencoba. Karena ini saya punya loh. Betul. Saya tinggal mungkin kotak, saya mau naik pesawat, ya harus buat KTP, sudah berusaha untuk buat lah. Masa tidak bisa? Betul. Itu simpelnya, meskipun hari ini orang bilang sulit, tapi bagi saya bukan sulit. Bukti bahwa tempat lain bisa. Tempat bisa, dan saya harus contoh satu yang ada di Ogone, Ibu Distrik. Ibu Ogone, itu luar biasa. Dia memainkan 3 peran penting. 1 sebagai perempuan adat. Yang kedua sebagai daerah. Tapi dia juga bermain dari sisi gereja sebagai perempuan yang kemudian terlibat dalam organisasi keagamaan. Kalau misalnya semua stakeholder ini dimainkan secara bersama-sama, saya rasa saat ini bukan 7. Banyak bisa semua di semua kabupaten ada beberapa marga yang punya. Mungkin suatu saat mungkin kakak juga harus mungkin panggil Ibu Distrik untuk bisa giat menyampaikan bahwa betul. Ini penting sekali karena terkait dengan identitas itu tadi kakak ya. Terkait dengan identitas. Kalau kita bicara terkait dengan identitas ini kakak, pemerintah memberikan hak sepenuhnya untuk masyarakat adat. Mereka mengurus semua, melihat skema pemetaan adat untuk hutan adat. Keterkaitannya dengan Otsus bagaimana nih kakak? Nanti kakak lain tambah. Saya melihat begini, salah satu yang paling berat itu menyangkut pendanaan. Kok bicara papar adat, kok harus siapkan konsumsi. Kok panggil orang dari sana transportasi. Kok mau pergi jalan untuk ukur tanah ini, hutan ini, kok harus punya bekal makanan dan minuman. Otsus itu salah satu harusnya digunakan. Kebijakan di dalam itu ya kakak? Harusnya. Dan teman-teman yang misalnya tadi di anggota dewan, terutama misalnya anggota dewan ada fraksi Otsus. Di mana suaramu, di mana hatimu, di mana gerakanmu. Betul. Harusnya itu kemudian dipakai. Ini jadi program kerja mereka harus. Jangan lupa ada dana kampung yang cukup besar.
kok anak adat, kok kepala kampung, masa kok tidak bisa gunakan? Jangan suruh orang lain. Masa kok rumah sendiri baru orang lain datang untuk datang mengatur ke rumah. Sementara ada uang di kok kampung yang bisa digunakan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan, dana kampung itu bisa digunakan untuk pemetaan partisipatif, para adat, ketemu untuk bicara tentang tanah hutan, sudah ada. Nah pertanyaannya, sudah ada atau tidak? Memang ada, tapi masih kecil. Itu jadi permasalahan Kak Kalita. Dan menurut saya mungkin dari diskusi-diskusi kita, obrolan ini menjadi menarik, membuka wawasan dan telinga-telinga yang selama ini tertutup, hati yang masih mengeras. Bahkan yang tidak tahu menjadi tahu. Betapa pentingnya ini skema hutan adat. Kak Karini mungkin tambahkan sedikit terkait hal itu. Kalau saya mungkin peran yang penting juga sebenarnya yang dari OCUS ini ya, lembaga masyarakat penting ini untuk mengambil keputusan. MRP itu kemudian menjadi salah satu lembaga yang punya peluang besar bicara terkait dengan hak-hak dari keberpihakan hak-hak masyarakat adat melalui kebijakan, harusnya MRP juga memainkan peran di situ. Mereka juga lembaga yang kemudian punya kapasitas, mereka juga punya anggaran, kemudian bisa mendukung. Nah, saya rasa tadi kalau membangun kesepahaman itu bersama dan semua merasa bahwa hal itu penting, itu akan lebih mudah. Begitu kita tidak bicara lagi tantangannya adalah kebijakan, tidak. Justru kita sudah bersama-sama dengan masyarakat adat itu sudah lebih maju gitu ya. Betul. Karena memang kalau kita bicara tentang hutan, selain tadi keberpihakan untuk masyarakat adat, fungsi hutan yang lain kan termasuk dalam apabila kita tidak jaga, kita punya hutan tadi kakak bilang, secara adat mungkin kita punya identitas dengan apa tadi tuh kakak Tony hilangnya entitas ya hilang. Ketika kau tebang satu pohon itu dia punya nama dalam bahasa hilang ya. Kau tidak tahu, dan itu juga mungkin berpengaruh terhadap perubahan iklim global ya. Benar. Sebagai dosen Fakultas Kehutanan mungkin keterkaitannya ke situ. Dulu orang tua bilang di kepala air itu tempat pamali. Orang tidak boleh ganggu. Tapi hari ini banyak anak-anak muda tertawa atau pergi tebang. Dan akhirnya berpengaruh apa? Kali kabur, air hilang, banjir. Salah satu. Terlepas dari pemanasan global yang sekarang hari ini. Kemudian hari ini juga ketika semakin banyak hutan-hutan dibuka, dirambah untuk aktivitas pembangunan, kemudian kegiatan pertambangan, kegiatan kelapa sawit, perizinan. Ya tadi, hutan ini kan paru-paru dunia yang hari ini memberikan udara yang segar. Betul. Manokwari ini sekarang masih bersyukur karena Gunung Meja ada. Kalau tidak ada, Papua secara utuh menyumbang berapa persen ke paru-paru dunia? Dan hari ini cukup besar kontribusinya. Kalau kita bilang sekarang tutupan hutan 30% Indonesia masih di Papua. Indonesia masih dari Papua sih memberikan kontribusi oksigen terbesar di dunia ya Kak. Masih ada beberapa yang tempat, tapi minimal bahwa Papua juga salah satu tempat termasuk Indonesia memberikan kontribusi terhadap tadi oksigen yang terutama untuk mencegah terjadi pemanasan. Jadi kalau misalnya tadi anak-anak ada yang jaga dia hutan, tidak perlu lagi dia sudah memberikan sumbangsi terhadap tadi. Pemanasan global ini akan tercegah, dapat mengurangi tadi pemanasan. Kalau kita jaga kita punya hutan-hutan, anak-anak kemudian tanpa sadar, tanpa harus belajar pendidikan yang lebih tinggi, memahami ini, tapi kontribusi itu sudah ada. Dan kalau misalnya kita kemudian semakin sadar lagi, memberikan pemahaman yang semakin mendalam lagi, maka tadi mereka tidak akan merusak mereka punya hutan, mereka akan menjaga, dan juga mungkin sudah merubah mindset bahwa saya kalau jaga hutan apa? Karena sekarang keren ya, sudah ada ini dari kegiatan itu sudah ada pendanaan yang sekarang dilakukan ini teman-teman. Kok jaga hutan, selain hutan jaga kok, ada pendana. Iya, betul. Terus bagaimana dengan sistem perkebunan berpindah nih masyarakat adat, Kakak Tony? Sedangkan kita menjaga supaya hutan tuh jangan ditebang. Tapi ada tradisi dari masyarakat adat, tradisi dari orang tua dulu, sistem berpindah kebun ini. Jadi mungkin di sini dong bikin kebun sampai panen, sudah. Itu sudah otomatis kan potong-potong pohon segala macam. Panen selesai, pindah ke sebelah. Ini bagaimana nih kakak? Apakah ini masuk dalam tradisi masyarakat yang memang positif atau negatif? Kegunaannya seperti apa? Tapi kalau mau dibilang itu sudah masuk dalam tradisi masyarakat adat. Bagaimana memberikan pemahaman? Nanti kakak ini tambahkan begini. Kalau kita lihat proporsi, berapa sih proporsi masyarakat adat buka kebun? Dibanding dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, itu dia. HPH, kemudian migas. Memang ada, tapi tidak signifikan. Karena memang itu menjadi tradisi. Tapi siklusnya 5 tahun, sekarang sudah berkurang. Karena lahan semakin terbatas. Tapi menurut saya
hutan dia mampu menyembuhkan dia berdiri. Karena tadi setelah buat kebun, mereka pergi, hutan itu dia kemudian melakukan pertumbuhan kembali, pemulihan kembali. Karena itu nanti 2-3 tahun mereka kembali lagi. Dan itu menurut saya itu konsep yang bagian dari kearifan itu alami ya, dan itu sudah bisa terbentuk secara pemulihan kembali. Tapi bagaimana dengan misalnya skala besar? Tiba-tiba misalnya kelapa sawit, contohnya saya di SP ini, kakak itu dia sudah sebagian besar selain merusak unsur hara yang terkandung di dalam tanah itu juga termasuk ya kakak. Hutan sudah tidak mampu memulihkan dan otomatis proporsi hutan semakin kecil. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan Kak Lita bahwa bagaimana dengan mereka yang hari ini berkebun, menurut saya selama mereka masih melakukan itu untuk kebutuhan sehari-hari, no problem. Tidak jadi masalah. Yang kedua, mereka juga pasti akan melihat di mana yang bisa dibuka dan tidak, dan siklus mereka dan tidak terlalu, memang ada tapi tidak terlalu sebesar dari kalau kita lihat dari tutupan pembukaan lahan, misalnya dari skala besar misalnya tadi, termasuk pembuatan jalan, HPH, kelapa sawit, migas, dan proyek-proyek strategis nasional lainnya lagi ini. Nanti teman-teman saya banyak betul. Karena tadi ruang identitas, ruang aktivitas masyarakat adat itu ada di hutan. Dan kalau hari ini hilang, tadi kembali identitas hilang. Dan tadi sumbangan terhadap dunia, sumbangan terhadap masyarakat itu sendiri, sumbangan terhadap misalnya keanekaragaman hayati. Hilang itu semua. Kalau kita tidak ini, dia akan hilang. Siapa lagi yang menjaga lagi kalau bukan kita hari ini untuk kemudian memikirkan sama-sama. Tapi bukan hanya semacam narasi, kemudian kita ngomong saja, tapi harus ada action point-nya di lapangan. Anak-anak muda, orang tua sama-sama sepakat. Teman-teman yang ada di kampung, pemerintah kampung, adat, termasuk pihak keagamaan, gereja, kemudian teman-teman yang di masjid, teman-teman yang ada di pemuda, tokoh masyarakat, itu harus mengambil bagian bersama-sama tadi pengambil kebijakan misalnya bupati, teman-teman yang ada misalnya di anggota dewan. Nah kalau hari ini kita sudah majelis MRP, DPNA, kemudian lembaga-lembaga kultur masyarakat yang ada. Kenapa kita tidak mau berjuang bersama-sama? Kapan lagi kita mau berjuang kalau misalnya sekarang ada skema yang pas, dan itu untuk kita punya anak turunan yang akan datang. Ini jadi penting. Meskipun hari ini orang bilang, aduh itu berat sekali, sudah itu ngurus berdiri sendiri saya, sudah nanti saja. Menurut saya ini momentum yang penting, apalagi dengan saya tadi peristiwa dengan pendidikan sudah membuka cakrawala kita orang Papua. Kenapa kita kemudian tidak membuka kesempatan yang sama untuk mari kembali melihat apa yang jadi kau pemilih, yang nanti bisa kau jaga untuk kau punya generasi. Kakak Reni ini pasti kakak dong turun lapangan langsung memberikan penjelasan dengan batasan pemahaman masyarakat di lapangan tuh, kira-kira pengalamannya seperti bagaimana? Memang kalau dengan masyarakat kita perlu strategi-strategi juga ya di dalam memberikan pemahaman, pendekatannya pasti berbeda karena memang masyarakat kan ini juga terbatas ya dari pendidikan, terus juga bahasa juga nih kadang kita belum bahasa Indonesia tapi kadang cara berkomunikasi ini juga penting sekali. Jadi kemudian memang di dalam membangun kesepahaman masyarakat itu kita memang perlu melihat tadi. Jadi salah satu mungkin strateginya adalah memang pelibatan masyarakat yang bisa jadi ada translator lagi, ada penerjemah antara kita perlu ada penutur lagi yang kemudian dia bisa memberikan pemahaman itu ke masyarakat adat. Dan memang kita perlu pendekatan dengan memakai contoh-contoh yang memang sederhana dan dekat dengan masyarakat gitu ya. Misalnya saja kita berbicara terkait dengan perubahan iklim. Nah itu tuh kalau kita bicara perubahan iklim, Mama tahu itu apa? Juga bingung itu barang apa. Tapi kemudian kalau kita tanya Mama, dulu di sini ada air kan, ini kan sungai ya, gitu. Air bagus. Iya dulu di sini tuh air itu deras seperti itu. Tapi sekarang ini sudah. Nah jadi kemudian memang ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita pakai untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat itu, yang lebih kontekstual dan dekat dengan masyarakat. Oh, ini luar biasa sekali. Ini seperti tadi kakak dong bilang bahwa sebuah kebutuhan yang selama ini tidak diketahui dan perlu kerjasama yang baik sekali untuk masyarakat ini dong tahu dong punya hak di mana, dong punya bagian dan batasan di mana. Dari masyarakat ada dia berpengaruh sampai ke tadi iklim global itu ya, Kakak Tony. Untuk Papua Barat sendiri baru ada di Bintuni. Kenapa provinsi yang lain belum sampai melakukan hal yang sama dengan
teman-teman atau keluarga adat yang sudah mengklaim skema hutan adat mereka. Kenapa di Manokwari belum ada, provinsi yang lain di Papua Barat belum ada? Mungkin Kakak Antoni ada penelitian terkait hal itu atau seperti apa? Kendalanya di mana ini? Tantangannya. Kenapa sampai cuma di Papua Barat cuma Bintuni saja, sedangkan Papua bisa dapat 6? Kenapa kita di Papua Barat cuma 1 saja nih? Kakak Tony coba tolong dijelaskan. Hari ini memang masih terbatas, tapi saya ada beberapa teman-teman sudah menyatakan mungkin sekarang ada beberapa yang tinggal menunggu SK. Termasuk misalnya kakak ini mereka juga di Tambrau, kemudian teman-teman di Sorong, terus teman-teman juga di Bintuni, di Jayapura dan beberapa tempat. Memang kalau mau jujur dari diskusi-diskusi yang kita sering ke lapangan melihat informasi terkait dengan tadi persyaratan, mekanisme. Itu sebagian besar masyarakat kita di Papua belum paham. Karena tadi itu di ruang-ruang yang relatif tidak dalam posisi masyarakat yang kemudian. Karena itu bicara tentang administratif, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban, norma, standar yang harus dipenuhi itu yang kemudian. Itu menjadi salah satu kendala terbesar. Tapi ketika hari ini, misalnya tadi, sudah ada perdasusnya, perdanya, undang-undangnya, dan kemudian akademisi, teman-teman LSM sudah banyak, dan termasuk anak-anak Papua, anak-anak negeri ini sudah mulai memahami itu, ataupun mungkin juga dalam proses untuk memahami itu. Maka menurut saya sudah harus kita kemudian sama-sama untuk berpikir langkah strategis apa yang kemudian bisa mempercepat. Memang akan sulit karena tadi harus dibangun dari masyarakatnya, ini sulit kan. Saya kepeduliannya mereka peduli terhadap saya punya tanah, hutan atau tidak. Karena hari ini kan mereka lebih banyak bicara tentang saya hutan, terus kalau saya urus ini sama kan apa? Padahal ini menjadi tabungan masa depan tuh, karena ketika kita tadi menjaga dan memelihara hutan, kita manfaatkan hari ini, ya kita manfaatkan. Tapi jangan lupa bahwa ada kesempatan untuk kemudian melegalkan supaya pengakuan itu kenapa tidak menjadi bagian. Nah, ruang diskusi, sosialisasi menjadi penting karena memang belum semua memahami itu. Harus memang kita turun ke lapangan untuk mengingatkan. Tapi ini menjadi sebenarnya tugas penting dari negara, terutama pemerintah daerah. Harusnya mereka. Tadi pertanyaan kenapa Manokwari tidak ada? Ini menarik. Manokwari ini kota pertama, kemudian kabupaten yang kemudian memekarkan banyak kabupaten. Tapi kenapa Manokwari? Tidak ada hutan adat. Tidak ada hutan adatnya. Ini sedangkan orang asli ada, orang asli Manokwari ada. Tapi kenapa hutan adat mereka tidak? Ini jadi pertanyaan ini. Kenapa bisa ini? Jangan-jangan mereka punya hutan adat sudah tidak ada. Itu dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena soalnya kita harus membuktikan. Bisa kita harus membuktikan bahwa kita punya keberadaan tuh ada. Hutannya ada dan masyarakat adatnya ada. Jadi bukan masyarakat ini ya campuran gitu ya, itu tetap harus masyarakat. Tapi masyarakat asli. Iya, harusnya Manokwari ini. Sehingga orang tahu di mana dong punya hak-hak, batasan-batasan tadi, identitas tadi. Iya, sebagai anak Manokwari tapi tidak ada klaim hutan adat ini. Ini menjadi pertanyaan. Padahal suku asli ada, tetapi mereka kehilangan, tidak punya, bukan kehilangan ya, belum ada hutan adat. Ini menggambarkan identitas yang seperti bagaimana nih, Kakak Ton? Artinya bahwa memang ini perlu ada semacam sosialisasi, tapi juga semacam gerakan untuk menyadarkan kesadaran diri sendiri. Teman-teman yang ada di Arfak ini bahwa Bapak Gubernur ini sudah sangat care. Perda nomor 9 atau 8 itu terkait masyarakat hukum adat di Papua Barat. Itu sudah ada ruang yang tapi apakah kemudian masyarakat yang ada di kampung-kampung ini mau untuk berjuang? Nah, itu harusnya kesadaran itu muncul. Memang kesadaran itu muncul kalau misalnya dari eksternalnya lebih banyak mengingatkan, sosialisasi. Hey, ini loh kamu hutan adat. Karena kadang-kadang mereka buat lupa, kadang-kadang memang tidak tahu. Karena merasa bahwa ini hutan kami punya, tidak perlu kami urus juga. Ini kami punya. Ini sudah jadi milik kami sendiri. Ini milik kami sendiri. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada skema yang sebenarnya membuka ruang untuk itu. Dan itu harusnya ruang gerak yang sama. Tapi juga menurut saya begini, karena ruang sosialisasi ini banyak teman-teman yang tidak paham hutan adat, apalagi skema perhutanan sosial. Tapi kemudian mereka nimbrung nih dan memberikan pemahaman yang salah. Dan hari ini memang jujur kita lagi protes nih. Yang dipilih banyak hutan desa. Nah, hutan desa dan hutan negara itu sesuatu yang berbeda jauh. Iya, beda dengan hutan adat. Hutan adat itu jelas milik masyarakat yang tidak ada batas waktu ketika dia sudah kelola. Sementara hutan desa itu secara tipologi pengertian sejak dulu
itu sudah diklaim hutan negara yang diberikan kepada masyarakat. Nah kadang-kadang ini berarti banyak itu orang ada yang batasan itu ya kalau yang itu kan. Iya, ada batasan dan dia memang berada harus pada dikelola. ruang misalnya tadi hutan fungsi hutan produksi dan hutan lindung. Tapi itu milik negara. Diatur negara lagi. Jadi negara mau bikin apa suka-suka negara. Tapi kembali yang tadi saya bilang, di tanah ini tidak ada satupun yang tidak milik orang Papua. Nah ini kan dua kontradiksi nih. Satu, saya punya. Tapi ketika saya membuat pengakuan terhadap hutan desa, yang sebenarnya saya tidak langsung, hutan-hutan itu oleh negara. Kembali ke negara. Dia lepaskan kembali ke negara. Yang sebenarnya tadi kita mau membutuhkan, saya yang membutuhkan hari ini adalah pengakuan negara saya punya hutan adat. Nah ini banyak pemahaman, pengertian. Terbulak-balik ini. Ya itu. Kalita hari ini kita bicara, ini banyak yang orang teman-teman disebutkan juga fakta-fakta ini. Karena banyak di kampung orang pilih hutan desa karena mereka tidak paham. Iya, mereka kira hutan desa berarti kita sudah macam desa itu karena punya. Memang persyaratannya itu dia lebih mudah. Tidak perlu perda, tidak perlu membuat kesepakatan sih langsung. Ini yang harus masyarakat di Manokwari. Kalau apabila ada hutan desa di Manokwari, nah banyak masyarakatnya ini. Dan ini sekarang jadi konflik ini. Oh begitu. Jadi konflik. Ini pemahaman yang salah diartikan kepada masyarakat. Ya tadi sosialisasinya kalau dia tidak paham. Sosialisasinya salah kalau memang. Kalau dia tidak paham konteks terkait dengan tadi perhutanan sosial secara. Sebenarnya memang teman-teman, terutama teman-teman kehutanan PSKL itu mengejar target luasan. Karena ada 13 juta hektar yang negara mau bagi kepada masyarakat untuk mengolah hutan, termasuk hutan adat. Tapi sayangnya di antara semua 5 skema ini, hutan desa yang paling cepat. Tidak hanya 1 tahun. Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa salahkan juga karena teman-teman dikejar target sebagai bagian dari kinerja mereka. Tapi tadi saya bilang, tadi bicara tentang keinginan dan kebutuhan. Hari ini aja keinginan saya sebagai kejar target, tapi bukan kebutuhan kita loh. Saya ingin mendapat pengakuan. Saya punya. Kenapa saya tidak? Dan saya bermimpi bahwa ini satu saat saya anak cucu yang kelola sudah. Betul. Hari ini saya berusaha untuk saya dapat KTP SK-nya. Ketika saya sudah pegang, ini jaminan buat semua. Kalau kita membangun konstruksi berpikir seperti itu, menurut saya lebih relevan hari ini. Tapi karena tidak bangun pemahaman, KKR ini sudah berusaha dan teman-teman. Saya berdarah-darah untuk menyampaikan bahwa sebenarnya sudah waktunya kita sepakat hutan adat. Tapi tadi tidak segampang yang saya ngomong. Internal juga masih bermasalah, belum kesepahaman, belum disepakati. Nah ini juga bisa menimbulkan konflik di bawah. Kita paksa hutan adat tapi masalah mereka belum internal belum selesai. Jadi masalah besar jadi. Tadi kita kembali ke misalnya Arfak. Apakah teman-teman Arfak misalnya ada di seputaran Manokwari yang masih punya hutan? Mereka berusaha untuk mengakui kepemilikan mereka atau tidak? Apakah mereka mau inisiatif atau tidak? Atau memang sudah senyaman hari ini? Sudah tidak perlu lagi. Apalagi misalnya sudah ada hutan desa, Bapak Gubernur, ini semua kami punya. Tidak perlu lagi. Bisa jadi trigger. Itu saya selalu bilang. Siapa lagi yang kemudian mau melihat kita punya hutan dan adat ini kalau bukan hari kita sama-sama untuk bergandengan tangan, termasuk teman-teman yang ada di Manokwari Raya ini. Betul. Ya meskipun salah satu contoh sudah ada, itu bagian dari Arfak juga teman-teman Ogonei, itu bagian dari masyarakat Arfak. Betul. Tapi yang tadi bahwa Manokwari sendiri sebagai tempat itu belum ada. Kenapa bisa begitu ya? Kakak ini mungkin pemahaman yang dari lama di sini kemudian melihat. Kenapa nih Manokwari sendiri tidak ada hutan adat nih Kak Karen? Iya, yang pertama memang kalau kita bicara inisiatif dari masyarakat adat itu sendiri ya, karena sebenarnya ini kan kalau kita bicara barang ini tuh bukan dari torang gitu ya. Dari yang punya? Harus dari yang punya gitu. Saya tidak mungkin paksa kakak bikin sudah kan, tidak mungkin toh. Tapi kalau kakak sendiri yang merasa bahwa itu penting, ya tadi. Kemudian kita bisa mendokumentasikan kita punya identitas itu dan kemudian dituangkan dalam sebuah kebijakan dari pengakuan. Jadi saya rasa kembali lagi ke kita. Makanya tadi Pak Antoni bilang sosialisasi, apa itu penting gitu. Karena kalau kita bicara skema perhutanan sosial, saya selalu bilang bahwa masyarakat itu selalu jadi subjek. Mereka yang harus menentukan skema apa yang paling cocok untuk pengelolaan dong punya wilayah. Nah makanya kenapa kita selalu bilang bahwa hutan adat itu adalah skema yang paling relevan kita pakai di tanah Papua. Karena kita kalau bicara hutan desa misalnya ya, ada
ada orang yang ada beberapa misalnya komunitas yang dia tinggal di dalam kampung itu tapi dia bukan punya wilayah. Sementara skema hutan desa itu berarti dia harus mengelola hasil yang ada di kampung itu. Dan bahkan sebenarnya itu juga ada batasnya. Karena mereka tuh kan dilihat seperti ini, satu orang itu mampu mengelola berapa luasan. Gitu kan. Mungkin saya satu orang 1 hektar misalnya. Dan kita perlu juga bersama-sama dengan masyarakat itu memilih sebenarnya potensi apa yang mereka mau untuk kelola. Sehingga kita tuh tidak akan berdarah-darah lagi setelah kita punya skema perhutanan sosial kita pilih. Terus kita bawa sesuatu yang dari istilahnya kayak introduksi dari luar. Akhirnya kita akan lama di dalam pendampingan, mereka di dalam pengelolaan. Bahkan mungkin terjadi konflik antar keluarga. Tapi kemudian kalau itu semua berangkat dari subjeknya ini, masyarakat adatnya ini, maka semua itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya kan bahwa tantangannya setelah skema ini tuh bagaimana mereka bisa tetap berkelanjutan mengelola dia punya wilayah adat ataupun skema dari perhutanan sosial yang dipilih. Wow, luar biasa sekali. Bahkan mungkin nanti kita waktu 1 jam ini tidak cukup kapan. Karena ini hal baru yang tidak diketahui oleh semua orang Papua. Mungkin segelintir saja yang memahami dengan mekanisme atau hal-hal yang tadi kakak bilang itu, bahwa ada kesadaran diri sendiri, bahkan mungkin kesadaran itu muncul lewat penyampaian yang benar dan baik, sehingga masyarakat itu melihat bahwa ini hak kami yang harus kami petakan. Terjadi skema hutan adat tadi yang kakak bilang. Nah, di akhir kita punya perbincangan ini kakak tadi, ini jadi satu PR juga nih. Contoh kasus tadi ya, Manokwari sendiri tidak ada hutan adat. Dengan kita punya topik yang malam ini kita bahas, yaitu dinamika hutan adat Papua dan tantangannya. Mungkin di akhir perbincangan ini kakak Antoni silakan mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Papua, tentang keberpihakan, tentang pemanfaatan, tentang pentingnya hutan adat bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua ini ke depan seperti apa. Atau mungkin kakak Antoni bisa sedikit memberikan pemahaman supaya saya juga yang tadi buta-buta juga saya bisa mengerti. Ya mungkin saya ke Numfor sana saya bisa langsung. Itu penting tuh. Iya, ini kayaknya saya harus pulang ke Numfor juga bikin hutan adat ini. Harus itu. Ya, kakak Antoni silakan. Kau jaga hutan, hutan jaga kau. Ya, aku jaga hutan jaga kau, luar biasa. Kau jaga hutan, kau punya identitas tetap ada. Wow. Jadi kalau hari ini kita sebagai anak-anak yang ada di tanah Papua, yang sudah menikmati kemurahan Tuhan, Tuhan kasih hutan tanah ini bebas. Betul. Kalau kita lihat bahwa sebagai orang percaya, Tuhan bilang ada 2 fungsi manusia. Kau mengusahakan, tapi kau bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara. Ketika kita tahu bahwa itu penting, maka hari ini hutan adat salah satu skema yang dari sekian banyak skema model yang bisa kita pilih. Tapi kalau hari ini kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama membangun pemahaman yang sama, oh itu menjadi kebutuhan saya hari ini. Maka menurut saya, kita sudah mengamankan 100-200 tahun ke depan, kita punya apa yang Tuhan titip buat kita orang. Surga kecil yang ada di yang jatuh ke bumi ini, itu ada di hutan di tanah Papua. Wow. Yes. Bukan hanya tadi kayunya, baharinya, semua yang ada, biodiversitas yang ada, tapi termasuk identitas-identitas yang melekat di hutan itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan uang. Betul. Karena masyarakat hari ini bicara lebih banyak uang. Kau bangga kah tidak dengan kau hutan? Kalau kau terabangga, dipertanyakan, jangan-jangan kau bukan orang adat. Jangan-jangan bukan kau hutan. Siapa kau tidak? Kalau saya punya hutan, saya jaga. Betul. Siapa rumah saya jaga, tidak boleh orang masuk. Jangan-jangan bukan kau punya. Nah, betul. Itu jadi teraturan. Tapi kalau kita hari ini punya kesadaran bahwa saya punya orang tua, saya punya leluhur yang sudah, maka saya harus kemudian jaga itu. Itu saya punya. Hutan jaga saya. Saya juga harus jaga hutan. Itu mungkin dari saya. Kak Karen silakan Kak Karen. Kalau dari saya, kita kalau bicara terkait hutan ini bukan soal tanah atau pohon saja, tetapi kita bicara soal identitas, harga diri, dan juga masa depan. Begitu. Jadi saya sangat berharap sekali sebenarnya kemudian kita semua bisa sepaham dan sepaham di dalam melihat bahwa
memproteksi apa yang ada sekarang ini terkait dengan kita punya alam ini untuk kita punya masa depan yang lebih baik. Artinya seperti Pak siapa bilang kalau kita tidak meninggalkan, kita jangan Pak Domingus ya, kita tidak Jangan boleh tinggalkan meninggalkan air mata gitu, tapi kemudian mata air. Tinggalkanlah mata air. Jadi kita perlu sekali untuk membangun kesepahaman bersama dari masyarakat adat, pemerintah daerah, dan semua stakeholder yang kemudian merasa bahwa hari ini kita memproteksi sesuatu yang penting untuk kita untuk masa depan. Wow, luar biasa. Sahabat budaya di mana saja dong berada, kita punya perbincangan yang hangat sekali. Waktu 1 jam sepertinya tidak cukup. Kalau kita bicara tentang hutan adat yang ada di Papua dan juga keberpihakan dan juga kepemilikan atas diri sendiri. Tadi Kakak Antoni sedikit memberikan suatu kata yang singkat, padat dan jelas. Kau jaga hutan, hutan jaga kau. Kau jaga hutan berarti kau punya identitas dengan kau punya entitas jelas. Dari Kakak Reni ada pesan yang tertitip dari Bapak DM, Bapak Gubernur, bahwa jangan tinggalkan mata air bagi generasi, jangan tinggalkan air mata bagi generasimu, tapi tinggalkanlah mata air bagi generasi yang akan datang. Sahabat budaya di mana saja dorang berada, kalau kita bicara tentang hutan, bukan kita bicara tentang sesuatu yang menjadi milik orang lain, tetapi itu menjadi identitas kita. Kita bicara tentang kita punya identitas. Tadi Kakak Dendo sudah sampaikan. Kalau kau rasa bahwa kau punya identitas sebagai anak Papua yang berkulit hitam, rambut keriting, berarti kau punya identitas sebagai anak adat yang menjaga surga kecil yang jatuh ke bumi ini dengan baik. Agar generasi ke generasi yang akan datang dan tetap mempunyai hak untuk membangun negeri ini sebagai tuan di atas negeri sendiri untuk mendapatkan kebaikan dari alam dan juga tanah ini untuk memberkati banyak orang. Sahabat budaya, kalau kau sayang tanah Papua berarti kau harus jaga hutan dengan baik. Karena di dalam hutan itu ada kau punya identitas yang bisa menunjukkan kau punya jati diri sebagai anak negeri di atas tanah Papua. Terima kasih sekali lagi untuk kita punya narasumber, kedua narasumber, hormat diberi kakakku, Profesor Dr. Antoni Onggirwalu SHUT MSc, Guru Besar Fakultas Kehutanan UNIPA. Terima kasih kakak berkenan hadir. Ini kita harus bicara lebih banyak lagi. Semoga di momen-momen berikutnya kita akan bicara lagi. Juga untuk, saya mau bilang ini cendrawasih yang masih kuat sekali terbang dari satu dahan ke dahan yang lain untuk terus bersuara bahwa hutan adat menjadi identitas Anda. Jadi harus terus dijaga. Bin Showi Makasumasa. Tetap semangat. Kakak Reni Suruhan Esut sebagai aktivis lingkungan LSM Pionir Tanah Papua terus bergerak untuk memperjuangkan hak-hak adat bagi orang asli Papua, terutama bagaimana skema adat ini menjadi milik orang Papua, menjadi milik masyarakat adat supaya dong punya identitas itu tetap terjaga sampai di generasi yang akan datang. Sahabat budaya, terima kasih banyak sudah 1 jam lebih bersama Lita dalam obrolan budaya RRI.net. Kita akan jumpa lagi di obrolan budaya RRI.net berikutnya, tentunya dengan topik-topik menarik dan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Kota Injil Manokwari, saya Lita Kres yang bertugas. Salam budaya dan sampai jumpa.